Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kanita Najam dengan NIM 241040374 absen 14 dari kelas C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan ini teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Kurniawan dengan NIM 2410403088, absen nomor 28, kelas C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Umar dengan NIM 241040391 absen 31 dari kelas C Pendidikan Islam Anak Usia. Nah, teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu yang kita bahas pada hari ini dibagi menjadi 3 menurut Imam Al-Ghazali, menurut Auguste Comte, dan perbandingan antara ilmu barat dengan ilmu kehidupan Islam. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan tugasnya. Ilmu juga menjadi dasar peradaban dan kebudayaan yang dapat membawa kesuksesan. Menurut Auguste Comte, urutan ilmu pengetahuan seperti tangga, mulai dari yang dasar, umum, terus naik ke yang makin rumit dan konkret. Ilmu merupakan pandangan hidup Islam, sehingga ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki dimensi yang universal. Kebenaran mengenai ilmu dalam dunia Islam merupakan syarat utama dalam memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini hanyalah cuplikan dari klasifikasi ilmu. Berikutnya akan aku jelasin di slide selanjutnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan ilmu menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dalam Islam mendapatkan ilmu adalah cara untuk memaksimalkan potensi diri demi mendapatkan diri kepada Tuhan. Jadi ilmu dalam Islam bukan hanya akidah dan syariah, tapi juga ilmu lain. Ilmu dalam pandangan Islam memiliki posisi yang sangat penting sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tingkatan ilmu menurut Al-Ghazali itu ada 2. Yang pertama ilmu fardhu ain. Apa itu ilmu fardhu ain? Dalam singkatnya, ilmu fardhu ain itu adalah lebih cenderung kepada kewajiban agama yang mengikat seseorang muslim. Dalam ilmu tingkatan fardhu ain, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu agama wajib ain bagi setiap muslim. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ilmu agama apa yang perlu didahulukan, Imam Ghazali menjelaskan ilmu fardhu ain menjadi ilmu paling tinggi tingkatannya. Contohnya seperti apa aja sih ilmu fardhu ain? Contohnya ilmu zakat, ilmu sholat, ilmu kita berwudu gitu ya. Yang kedua ada ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang berhukum kifayah menjadi ilmu kedua setelah berhukum fardhu ain. Jika dilihat dari kaidah fikih, fardhu kifayah dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang dibebankan atas kelompok umat Islam yang mana jika salah satu telah melakukan hal tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lain. Contohnya apa aja? Ilmu fardhu kifayah kayak ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, seperti itu ya. Nah, aku akan menjelaskan tentang perbandingan ilmu barat dan Islam. Tadi Mas Diva sudah menjelaskan tentang ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang aku akan menjelaskan tentang perbandingan ilmu barat dan Islam. Nah, ilmu barat bermula dari penalaran murni atau pure reason tanpa asas wahyu atau keyakinan pada Tuhan, sehingga disebut juga unaidid reason. Sedangkan ilmu dalam Islam bermula dari pemahaman terhadap wahyu dibantu oleh penalaran atas kombinasi dari wahyu dan akal.
Maka dapat dikatakan bahwa di barat ilmu lahir dari keraguan. Sedangkan dalam Islam, ilmu muncul dari berkembangnya keyakinan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dipahami, dijelaskan, dibuktikan, dan diamalkan, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Islam diyakini tidak ada keraguan lagi, sedangkan ilmu menurut Barat itu masih ada keraguan, karena ilmu Barat masih banyak sekali pertentangan di luar sana yang belum selesai. Baik, sekian dari aku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sunarti. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan dari Mas Adifa dan Mbak Sunarti tentang ilmu menurut Imam Al-Ghazali dan perbedaan ilmu Barat dan Islam. Sekarang, aku akan menjelaskan lagi tentang ilmu menurut Auguste Comte. Ilmu menurut Auguste Comte pada dasarnya penggolongan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang paling umum akan tampil terlebih dahulu. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan Auguste Comte, sebagaimana dalam buku Anwar, Yasmil, dan Adang, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu pasti. Ilmu pasti atau ilmu matematika. Ilmu pasti atau ilmu matematika adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan karena bersifat yang abstrak, tetap, dan pasti. Kemudian yang kedua ada ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Berdasarkan pada rumus ilmu pasti. Ilmu yang menyusun hukum yang bersangkutan dengan gejala-gejala langit. Jadi ilmu astronomi ini pasti bersangkutan kepada ilmu-ilmu yang membahas tentang gejala-gejala langit. Kemudian yang terakhir ada ilmu alam atau ilmu fisika. Ilmu ini menghubungkan dengan ilmu astronomi. Fisika tidak dapat dipahami sebelum memahami hukum-hukum astronomi. Jadi ilmu ini yang terakhir, kita harus memahami dulu ilmu astronomi, baru kita memahami tentang ilmu tentang alam. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki dimensi yang universal, empirik, dan metafisik, yang berbeda dengan ilmu yang lahir dari pandangan hidup Barat yang hanya terbatas pada area empirik saja. Konsep ilmu dalam Islam menjadi bagian integral dari world view atau pandangan hidup Islam, sehingga dirinya punya ciri khas tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan konsep-konsep dalam peradaban lain. Ilmu, menurut pandangan Islam, tidak hanya melingkupi substansi pengetahuan, namun
juga menjadi elemen penting dalam peradaban. Kebenaran ilmu mengenai di dalam dunia Islam merupakan syarat utama dalam memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dapat dikatakan bahwa salah satu yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam adalah karena krisisnya ilmu dalam tubuh umat Islam. Bahaya yang saat ini sedang menimpa kaum muslim adalah karena rusaknya hati dan rapuhnya iman. Akibat kesesatan yang berasal dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Satu-satunya solusi untuk memperbaiki hati dan menyelamatkan iman adalah dengan adanya cahaya. Dan bagaimana memperlihatkan cahaya itu? Cahaya yang dimaksud itu adalah cahaya jalan dakwah yang membangkitkan keimanan dan beribadah di bawah naungan Allah SWT. Haha, aku ganti tempat ya teman-teman. Tadi aku sudah di langit, atau kita tadi membahas tentang ilmu astronomi. Sekarang aku lagi ada di ruangan. Baik-baik, sekarang kita akan menjelaskan lebih rinci lagi dan membahas tentang kesimpulan tentang klasifikasi ilmu menurut Islam, perspektif Islam. Nah, dua pilar utama pengembangan ilmu pengetahuan adalah penalaran rasionalitas dan pengamatan empirisme. Keduanya terjalin sangat erat dan menjadi dasar metode ilmiah. Keingintahuan manusia dapat muncul dari renungan, refleksi, pemikiran, dan kontemplasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengamatan, catatan, dan analisis. Akan tetapi, sumber ilmu pengetahuan tidaklah terbatas pada pengamatan, pengalaman, penalaran logis, dan hasil bacaan. Oleh karena hakikatnya, kebenaran ilmu bersumber al-haq atau Sang Maha Benar yang Maha Esa. Maka sumber ilmu pengetahuan lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah wahyu atau kitab suci. Karena sumber yang terakhir ini bersifat mutlak dan transendental, sedangkan sumber-sumber yang lain adalah pengalaman. Jadi, kesimpulannya, klasifikasi ilmu dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki cakupan yang luas dan saling berkaitan. Dan ilmu pengetahuan menurut perspektif Islam pastinya berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan sudah mutlak. Ilmunya juga diambil dari ketuhanan atau Allah SWT. Ilmu tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan metafisik. Dengan memahami klasifikasi ilmu, umat Islam diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara holistik dan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, aku akan buka sesi tanya-jawab untuk satu penanya. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, simak materi dari awal sampai akhir, kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Halo, perkenalkan, aku Caca dari Universitas IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Tadi kan kita udah membahas tentang perbedaan ilmu Islam dan ilmu Barat. Nah, ada nggak sih kesamaan antara ilmu Barat dengan ilmu Islam? Kalau ada, boleh dijelasin? Halo Caca, aku izin menjawab pertanyaan kamu yang apakah ada kesamaan antara ilmu Islam dan ilmu Barat? Ya, tentu saja ada. Yang pertama adalah keduanya menempatkan pencarian kebenaran sebagai tujuan utama meski landasan filosofinya berbeda. Kenapa bisa bilang gitu? Karena di ilmu Islam,
Mereka mencari kebenaran sebagai bentuk ibadah dan pendekatan kepada Allah. Sedangkan ilmu barat bertujuan menemukan kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Kemudian yang kedua, mereka sama-sama menghargai akal dan metode empirisme sebagai sarana memahami dunia. Di ilmu Islam mendorong penggunaan akal, rasionalitas, dan indera dalam memahami ciptaan Allah. Sedangkan di ilmu barat mengandalkan metode ilmiah untuk observasi, eksperimen, logika, dan analisis. Kemudian, mereka sama-sama mengakui bahwa ilmu memiliki banyak cabang dan ruang lingkup yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jawab dari pertanyaan kamu. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next materi. Terima kasih teman-teman semuanya.